Pria itu berpura-pura batuk untuk menyembunyikan kunci kecil di mulutnya. Saat interogasi berlangsung, ia meminta segelas air tanpa curiga. Wanita penyidik bangkit untuk mengambil air. Di saat itulah pria itu segera mengeluarkan kunci dari mulutnya dan membuka borgolnya dengan cepat. Dengan sengaja ia tidak langsung mengambil cangkir air yang ditawarkan. Wanita itu terpaksa mendorong cangkir tersebut mendekatinya. Pria itu tiba-tiba meraih pergelangan tangan wanita itu dan memukulnya hingga pingsan, lalu mengikat erat di kursi dengan cekatan. Dia mengaitkan rantai borgol di pagar jendela sementara ujung lainnya diikatkan ke gagang pintu. Kemudian ia melemparkan cangkir ke pintu sehingga menghasilkan suara keras. Orang-orang di luar yang mendengar keributan itu segera berusaha masuk, namun pintu terkunci. Kapten memanggil mereka dari luar, namun tidak ada jawaban di saat genting. Wanita itu mulai sadar begitu. Melihat rencana pria tersebut, ia berteriak kepada rekan-rekannya untuk tidak membuka pintu. Namun pria itu segera menutup mulutnya meski tangannya digigit hingga berdarah. Saat pintu terbuka, pagar pembatas jendela otomatis copot. Kapten yang masuk hanya menemukan wanita yang terikat dan pria itu telah menghilang. Kapten menyuruh satu orang menolong wanita itu, sementara yang lain mengejar ke bawah gedung. Namun ternyata pria itu tidak benar-benar kabur, lalu menendang penjaga di atas hingga pingsan. Para polisi yang turun ke bawah tidak menemukan jejak sama sekali. Kapten yang cerdik menyadari ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba merasakan ada setes saus di lehernya. Ia langsung menyimpulkan pria itu masih berada di atas mereka semua, segera berlari ke atas, namun pria itu sudah bersembunyi di koridor samping. Wanita yang diselamatkan memberitahu bahwa pelaku mengenakan seragam militer saat kabur. Ketika tim menyisir area bawah, mereka menemukan seragam militer tergantung di pagar. Di saat yang sama, dari balik sebuah mobil pria itu, tiba-tiba muncul lalu melesat pergi sebelum sempat dicegat.